King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 22, Kamu, Berdiri. Di hadapan publik, Edwin Ye akhirnya mengangkat kepalanya untuk menghadapi mata cantik Jesslyn Xiao. Baiklah. Dia hanya mengangguk dan menjawab, lalu langsung berbaring di atas meja dengan sikap hendak tidur. Reaksinya kembali mengejutkan para siswa di kelas 4. Melihat penampilan Edwin Ye, terlihat jelas bahwa dia tidak tertarik dengan Jesslyn Xiao. Di SMA 3 Kota L, Edwin Ye pasti merupakan orang pertama yang bersikap seperti itu. Jesslyn Xiao sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak berpikir dia adalah gadis tercantik di dunia, dia tidak pernah diabaikan begitu saja. Semakin Edwin Ye seperti ini, semakin dia tidak senang dengan Edwin Ye. Tokoh sekolah dengan kekayaan besar dan latar belakang yang kuat semuanya sangat memperhatikannya, sementara Edwin Ye, orang asing yang tidak memiliki latar belakang, selalu terlihat seperti menganggap dirinya yang terbaik di dunia. Dia diam-diam meremehkan Edwin Ye. Mengapa aku harus peduli dengan sikapnya? Matanya tertuju pada Edwin Ye selama beberapa detik, lalu dia tiba-tiba bereaksi. Tidak peduli bagaimana Edwin Ye memperlakukannya, dia tetaplah primadona sekolah yang sombong. Keluarganya memiliki aset bernilai dan merupakan keluarga kaya yang dicari semua orang, sedangkan Edwin Ye hanyalah siswa SMA biasa yang hanya bisa makan di restoran sederhana. Dia berbalik dengan bangga, melambai ke Kylie Gu, dan langsung keluar dari ruang kelas 4, sementara Edwin Ye berbaring di atas meja sepanjang waktu, tidak bergerak, hanya bernapas sedikit, dan sepertinya tertidur. Dua mata pelajaran pertama adalah prosa kuno. Guru prosa kuno sangat santai. Dia tidak terlalu peduli ketika dia melihat Edwin Ye berbaring di atas meja dan tidur. Setelah dua mata pelajaran selesai, bel berbunyi untuk kelas ketiga. Baru pada saat itulah London Peng berniat untuk membangunkan Edwin Ye. Dia hendak membangunkan Edwin Ye ketika seorang lelaki tua kurus tiba-tiba muncul di depan pintu guru. Matanya berkilat dingin di belakang lensa dan langsung menatap seisi ruang kelas. Di dua mata pelajaran pertama, semua orang sangat santai. Namun, begitu lelaki tua kurus itu muncul, seluruh kelas langsung menjadi tenang. Para siswa yang sebelumnya malas dan santai semuanya duduk dan menjadi bersemangat karena takut diperhatikan oleh lelaki tua kurus itu. Kylie Gu secara tidak sengaja menoleh dan melihat ke arah Edwin Ye. Saat melihat Edwin Ye masih terbaring di atas meja, dia merasa bingung. Pria tua kurus ini bernama Weli Su. Dia adalah guru matematika dan juga kepala guru matematika di kelompok kelas. Dia adalah seorang sarjana matematika dengan pengalaman mengajar selama beberapa dekade. Dia adalah guru nomor 1 di sekolah, baik dalam pengalaman maupun pengetahuan. Dia mengajar dengan sangat keras. Setiap siswa yang melanggar disiplin kelas tidak akan ditolerir dan akan dihukum dengan berat. Dia paling benci melihat muridnya tidur di kelasnya. Suatu kali, seorang siswa tidur di kelasnya, dan dia membawanya ke kantor, kemudian menegurnya untuk bertobat dan mengakui kesalahannya. Kacau. Kak Edwin Ye baru saja datang ke kelas, dan dia tidak tahu peraturan Tuan Su. Mengerikan. Kylie Gu panik, tapi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang Weli Su sudah berdiri di depan, dan tidak ada siswa yang berani bergerak, bahkan dia tidak terkecuali. Hubert Oh memusuhi Edwin Ye. Dia sudah lama memperhatikan Edwin Ye. Saat melihat Edwin Ye masih terbaring di atas meja ketika Weli Su masuk, dia tidak bisa berhenti tertawa di dalam hatinya. Weli Su terkenal pemarah. Bahkan dia tidak berani melanggar disiplin kelas Weli Su. Dia hampir tidak memiliki hak istimewa. Ketika Weli Su melihat bahwa Edwin Ye sedang tidur,
hukuman berat dari Weli Su pasti sudah menunggunya. Saat itu, Edwin Ye akan kehilangan muka di seluruh kelas, dan dia akan mampu merebut Kylie Gu kembali. Claudia Du mencibir saat melihat Edwin Ye sedang tidur. Lantas mengapa jika kamu bisa bertarung? Bahkan jika kamu mengenal Jesslyn Xiao, tapi kamu malah menjadi beban di kelas dan berani tidur di kelas Tuan Su. Aku ingin melihat bagaimana nasibmu nanti. Weli Su berdiri di atas panggung dan melihat sekeliling. Dia telah melihat Edwin Ye yang tertidur di baris terakhir. Dia mendorong kacamata emasnya dan tidak segera membangunkan Edwin Ye. Sebaliknya, dia menoleh dan mulai menulis di papan tulis. Dia menyelesaikan soal dan kemudian melihat ke seluruh kelas. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan menyelesaikan masalah ini. Tadi malam, aku sudah meminta kalian untuk memikirkan pertanyaan ini. Apakah kalian sudah menemukan solusinya sekarang? Dia pertama kali memandang Kylie Gu dan berkata, Kylie Gu, apakah kamu sudah menemukan solusinya? Kylie Gu menggelengkan kepalanya sedikit. Weli Su menulis soal yang sama seperti yang dia tulis di papan tulis kemarin. Dia sudah memikirkannya di rumah semalaman, tapi masih tidak dapat menemukan solusinya. Weli Su tidak mengatakan apa-apa, lalu menatap Hubert Oh. Hubert Oh, bagaimana denganmu? Hubert Oh juga menggelengkan kepalanya. Soal ini, yang menggabungkan elemen matematika seperti fungsi trigonometri, sifat geometris, dan vektor, sangat fleksibel. Apalagi, soal ini diciptakan oleh Weli Su sendiri. Melihat-lihat materi online, dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang soal ini. Dia juga sudah memikirkannya sepanjang malam, tapi dia masih belum menemukan solusinya. Bagaimana dengan siswa lain? Weli Su memandang yang lain, dan semua siswa di kelas 4 menundukkan kepala, tampaknya tidak menemukan jawabannya. Weli Su tahu dengan jelas bahwa nilai Hubert Oh dan Kylie Gu adalah yang terbaik di seluruh kelas 4. Jika mereka bahkan tidak menemukan solusinya, maka siswa lain pasti tidak menemukannya juga. Oke, mari kita lanjutkan pembahasannya di kelas ini. Dalam 15 menit terakhir, jika kalian belum berhasil menemukan solusinya, aku akan menjelaskannya. Setelah dia mengucapkan sepatah kata, semua siswa di kelas memulai diskusi yang panas, belajar dari kekuatan dan kelemahan masing-masing, hanya demi mencari solusi dari masalah tersebut. Weli Su membawa tangannya ke belakang dan berjalan perlahan ke baris terakhir. London Peng ingin mengingatkan Edwin Ye, tapi Weli Su terus memperhatikan baris ini. Dia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Ketika Weli Su akhirnya mencapai baris terakhir, Edwin Ye menghela napas. Wajahnya tiba-tiba tenggelam, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengulurkan tangan dan menepuk meja Edwin Ye. Siswa ini, berdiri. Suaranya sangat keras dan jelas sehingga semua siswa di kelas dapat mendengarnya dengan jelas dan langsung melihat sekeliling. Edwin Ye yang berbaring di atas meja perlahan membuka matanya. Dia menatap Weli Su dan berkata, Guru, apakah kamu sedang membicarakanku? Ya, kamu, berdiri. Mata Weli Su dingin. Dia tidak pernah memiliki belas kasihan untuk siswa seperti Edwin Ye. Edwin Ye hanya berdiri dan melihat lurus ke depan. Mata Weli Su sedikit membeku, dan dia berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku, mengapa kamu tidur di kelasku? Edwin Ye menoleh dan berkata dengan tenang, tidak ada alasan khusus. Aku hanya merasa kelasnya membosankan. Begitu dia mengatakan ini, seluruh kelas terdiam. Bagi Edwin Ye, kelas ketua kelompok matematika SMA 3 Kota L yang dikenal sebagai Iblis Su, ini membosankan. Bersambung.